Jawa Broadcast. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini selamat berjumpa lagi di channel KSPPS BMA yang pada malam hari ini, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya BMA yang pada malam hari ini alhamdulillah kita kedatangan tamu spesial istimewa di channel KSPPS BMA, yaitu beliau Bapak Kiai Haji Umar Said. Assalamualaikum Pak Kiai Umar Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah ini telah berkenan meluangkan waktu. Terima kasih atas waktunya Pak Umar ya. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu mungkin channel perdana terkait podcast kita pada malam hari ini atau kesempatan kali ini. Alhamdulillah, tentu saja mungkin dari sahabat-sahabat BMA ingin lebih ingin lebih tahu lebih banyak lagi tahu bagaimana track recordnya BMA atau perkembangannya BMA hingga pada tahun ini menginjak yang ke 25 tahun, masih tetap eksis, masih tetap istiqomah dalam melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat tentunya. Nah, ini tentu kita flashback yang ke 25 tahun, Pak. Ini sejarah berdirinya sebenarnya BMA itu berdirinya tahun berapa, Pak? Mulai tahun berapa, terus dananya itu dari mana? Nah, ini mungkin nanti Bapak Umar bisa menjelaskan ke para sahabat BMA. Ya, monggo Pak Umar. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita mencoba mengingat kembali perjalanan kita di 25 tahun yang lalu. Iya. Ketika itu saya dan kawan saya Akhinal Karim Bapak Haji Karyadi, semoga Allah menyehatkan kembali beliau Amin. dari sakitnya. Amin. Ini kita berdua diamanai oleh Bapak Ketua Kopontren saat itu, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Masudi, untuk mengomandani unit usaha otonom dari Kopontren. Kopontren itu sendiri sebenarnya sudah ada bibit embrio kegiatannya, yaitu di Jamaah Manakib, ada simpan pinjam, dimulai tahun 1997. Ya, Februari 1987. 97 Pak. Saya sampai lupa ini. Saking Saking lamanya itu. Nah, di dulu ketika saya masih mondok itu pernah usul sama Bapak Masudi untuk saya usung itu sebuah konsep tentang Baitul Mal wa Tamwil. Saya itu sedang gencar-gencarnya. Beliau memberikan alasan bahwa saya itu memang belum memungkinkan untuk diadakannya semacam lembaga keuangan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, ketika saya sudah pulang dari pondok, kemudian tahun 98 itu saya dipanggil oleh beliau untuk diajak bersama-sama mengomandani gawe usaha baru simpan pinjam sesuai konsep yang dulu kamu pernah tawarkan. Jadi dari umat, oleh umat, untuk umat. Dari kaum muslimin, oleh kaum muslimin, untuk kaum muslimin. Masya Allah, luar biasa Saat itu ya. Nah, saat itu saya dipasangkan oleh Pak Masudi dengan kawan saya Bapak Haji
Karyadi. Saya itu sama-sama sangat muda, beliau berpengalaman di lapangan. Saya oleh Pak Masudi Pasari pokoknya bagian fikihnya, bagian syariah sampean, bagian penguasaan lapangan nanti Pak Karyadi. Nah ini adalah tim Kombinasi yang ya, Pak, ya? kombinasi yang Kombinasi. pas menurut Pak Masudi saat Iya, itu. luar biasa. Nah, tahun tanggal 1 Desember 98 8. itu kemudian kita mulai membuka kantor baru di Lapak, itu di kios-kios sebelah Pasar itu, Pak. Pasar Budak. Saat itu masih ada, meskipun hanya beberapa saja yang buka. Iya. Itu hanya beberapa saja yang buka. Itu kita menempati salah satu rukonya, salah satu tokonya berukuran 2 kali 3 meter. Nah, Lumayan minim ya, Pak. Nah, ini malah minim. Dikai meja 2 aja sudah sesek-sesekan. Saya sama-sama Pak Karyadi. Oh, saat itu. 2 orang. 2 orang. 2 orang, Pak. Iya. Sama Pak Udi dikasih dana awal. Wis iki buka tak modali duit masjid. Kas masjid 700.000 rupiah. 700.000 Iya. rupiah. Oh, luar biasa. Ini wah saking ikhlasnya Pak Masudi, saking niat besarnya founding father saat itu. Iya. Alhamdulillah sampai saat ini tetap terus berlanjut. Kita tetap jiddiyah konsis dengan nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai profesionalitas kita bangun sehingga bisa berkembang sampai saat ini. Nah, di awal-awal itu wong dengan modal 700.000 itu mungkin tidak bisa banyak bergerak ya. Kita pasti Cukup apa, Pak? Minim sekali gitu. iya. 700.000. Wah, di awal-awal itu sangat Saya kira 700 juta dulu. 700.000. Nah, oleh Pak Masud contoh, tolong ini kembangkan 700.000 ini. Nah, karena di awal ini memang pembelajarannya sangat sangat berarti, karena langsung kita bayangkan misalnya langsung kasih dana besar. Iya. Sementara kita masih di perjalanannya, kita masih menerjemahkan misalnya ini kita fikihnya begini, akadnya begini, kita masih meraba-raba. Iya, iya. Kemudian di lapangan juga begitu, ada trial and error. Saya kita tidak coro wong pejenenge sepeda motor itu tidak apal jalannya itu gelombang, berlobang-lobang, tidak apal. Ini kalau kita dimodali lebih besar, bisa jadi kos biaya pembelajaran di awal itu juga besar. Iya. Jadi alhamdulillah ya kersane Allah Subhanahu wa taala kita dikasih modal 700 ya lumayan lah. Nah, kita juga cukup hati-hati agar 700 itu wong duit masjid harus tetap selamat, amanah, Mungkin yang tepat membawa barokah sasaran. itu ya, Pak. Barangkali mungkin yang membawa barokah itu. akhirnya kita pilih kira-kira pembiayaan untuk anggota itu maksimal berapa. Nah, itu saat itu kita masih Temponya, Pak, itu ya. iya, Dulu temponya. temponya apa jenenge sekitar saat itu ada yang 3 bulan, 2 bulan. Bulan. Plafonnya sampai Plafonnya itu maksimal 100.000. 100.000. Iya. Lah usaha apa sing cukup 100.000 untuk modal mereka? Nah, akhirnya kita klasifikasi, kita cari, akhirnya ketemu ada beberapa usaha-usaha yang bersifat rumahan, home industry seperti di apa itu Sermier saat itu. Wandel Itu Boom ya, Pak. duit 50.000 sudah cukup. 70.000 sudah cukup untuk kulaan gitu. Untuk modal usaha. Modal usaha. Nah, di awal-awal itu tantangannya luar biasa karena saya juga
menerjemahkan akad-akad itu kepada menerjemahkan fikih Oh, iya. ekonomi Nanti akad untuk itu menjadi sebuah akad yang syar'i untuk mereka. Ya jenenge apa jenenge lagi mudhun ka pondok Nggih. sesuai dengan disiplin ilmu yang saya pegang. Iya. Sepatok bangrong seperti itu di awal-awal ya membuat masyarakat apa shock. Nggih. Akadnya Bu niki akad mudharabah bagi hasil. Nggih. Nek ono untungnya dibagi sesuai kesepakatan. Nggih. Kalau ada ruginya yang nanggung Robul Mal. Robul Mal di sini adalah saya, Pemilik modal. Pak. pemilik modal. Kopondren. Iya. Nah, 50.000 atau 100.000 saya tanyai ini dipakai untuk anu berapa, ini untungnya sekitar berapa, nanti dipakai nanti uang modal kembali jangka waktu berapa minggu itu sudah kembali pokok. Tanyai detail wong rumahan nggih duwike campur iku ya bingung. Nah, wong awam Cara kita ora tahu ngoten cara nggih. memanagenya pasti Cara bingung ya, Pak. managenya gimana itu enggak tahu. Kadang masuk anggaran belanja rumah Iya. tangga, tumbas bumbu dapur. Nah, itu kan anu wis diikutkan anu biaya itu. Nggih. Nggih. Jadi ini akhirnya masyarakat itu agak komplain. Lho wong duit sigar ae pertanyaane koyo macem-macem. Ijeh engko nek suatu saat ndak masuk Nggih. secara kalkulasi, wah jenengan pembiayaannya tidak sesuai Bu. Ya, niki make jenengan lain waktu saja. Wah niku saya nah, dari awal-awal itulah kita mulai kemudian merefresh kembali, kemudian kita apa jenis aplikasikan kembali mana yang lebih cocok buat mereka, mana yang lebih aslah buat kita, buat anggota tidak nondo Merasa jelentrehne, terbebani. terbebani, tapi juga di satu sisi juga tidak mengabaikan nilai-nilai syariahnya ya, Pak. Iya. Itu yang menurut saya sih tantangannya luar biasa itu. Di awal-awal itu ya Allah. Apalagi kalau notabene-nya untuk stakeholder kita, Pak, Iya. terutama untuk apa ya? Orang-orang awam belum begitu tahu tentang kaidah fikih. Saya kira seperti itu. Nah, ini emang perjuangan tersendiri ternyata ya, Pak. Iya. Nah, itu kita akhirnya pakai solusi-solusi. Salah satunya pakai akad qard itu. Oh, sehingga salah sampai satunya. sekarang Ya. itu. Itu salah satu produk andalan BMA. Iya. Mislan Mislin. Pokoknya 300 engko perong wulan utawa 3 wulan balekno ya kudu balekno 300. 300. Tidak boleh ada syarat tambahan pada saat sulbil akdi. Itu menjadi solusi saat itu. Ketika ada gelombang apa ya, ibaratnya sakit hati di anggota. Nah, itu di awal-awal. Kemudian kita menghadapinya sehari-hari seperti itu, trial and error. Itu ya kita hadapi dengan sabar. Nah, ini yang Dan alhamdulillah strateginya apa ya? Strateginya itu, Pak. Salah satu kuncinya itu ya. nah, ini salah satu kuncinya di delalah ya, kan jenengin delalah ya. Karena modalnya cukup kecil. Nggih. Kita saat itu yang sedang bekerja, saya sama Pak Kardi sama-sama masih sangat muda dan belum banyak punya kebutuhan macam-macam, sehingga kami cukup bertahan. Berarti beda dengan yang sekarang, Pak. Kalau yang sekarang kan yang muda, yang banyak gaya. Ya Allah. Nanti lifestyle-nya, wah ini sekarang beda mungkin ya, Iya Pak. sih, Kalau ya. dulu ini ya. Kami anak-anak muda saat itu, saya sama Pak Kardi, karena mungkin saya itu belum tahu banyak tentang gemerlap dunia di luaran. Pak Karyadi juga baru turun dari gunung. kita Dari sama-sama dari keluarga yang Sederhana. dikatakan di bawah rata-rata lah, gitu. Sehingga tidak banyak tahu tentang lifestyle di luaran, sehingga
kita tetap cukup bertahan. Nah, ini membuat kita sabar. Di samping itu, saya saat itu ada amanah juga di madrasah, ikut ngajar. Itu yang jadi pegangan saya. Saya harus tetap di rumah. Saat itu sebelum saya diamani Pak Udi, memang saya sempat keluar kota, ke Jepara, ke mana itu Jakarta, ke Pasuruan. Itu healing, Pak. Healing atau apa? Atau yang lainnya, Pak? Ya itu saking napa nggih? Saking jenenge cah pondok, metu ka pondok, nggih, bingung, saking bingungnya apa yang saya harus lakukan. Bagaimana saya bermanfaat untuk umat? Bagaimana saya bermanfaat untuk diri saya sendiri sama keluarga? Nah, ini saking bingungnya itu. Nah, ketika saya di rumah ada amanah untuk ngajar di madrasah, saya tidak boleh ke mana-mana. Nah, maka saya harus tetap ada kegiatan di luar itu, dan saya harus pegang ini Kompontren, saat itu namanya Kompontren Nurul Huda Al Hikmah. Oh, itu jadi sebelum apa namanya KSPP SBMA itu nama awalnya itu ya, Pak? Iya. Kompontren Nurul Huda Al Hikmah. Al Hikmah. Kalau Nurul Huda berarti itu dulu karena ini, Pak. Kan dari nama pondok pondok. pesantren. Oh iya, basicnya itu ya. Dulu itu seakan-akan ada semacam panduan dari dinas koperasi. Pokoknya Kompontren itu sesuai namanya, baru nama pondok, baru belakangnya nama koperasi. Oh, Seperti Kompontren Khazinatul Ulum Al Barokah. Nah, kita salah satu muridnya Kompontren Al Barokah. Oh, dulu malah ini ya, Pak? Dulunya Al Barokah? Duluan Al Barokah, dan kita berguru di sana. Oh. Mulai membuat anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu juga nyontoh di Khazinatul Ulum Al Barokah. Nah, jadi pondok-pondok itu ya koperasi, pondok pesantren nama koperasi, kemudian nama pondok, belakangnya nama koperasi. Gitu. Nah, di awal naungan wadahnya Kompontren Nurul Huda Al Hikmah. Kemudian yang saya komandani sama Pak Karyadi itu dibimbing oleh Pak Masyudi, kita beri nama Unit Usaha Otonom, USP, Unit Simpan Pinjam. Nah, Unit Simpan Pinjam saya beri nama Baitul Muamalat Al Hikmah. USP S, Unit Simpan Pinjam Syariah Baitul Muamalat Al Hikmah. Itu setelah ini, Pak, Nurul Huda tadi. Setelah 1 Desember 99, 98, itu kita buka unit baru. Yang dulu-dulu kan mulai tahun 97, Februari 97, itu ada unit simpan pinjam jamaah manakib swelasa. Dulu namanya itu. Ada unit baru lagi namanya unit wartel. Ada 3 unit saat ada itu. 3 unit. Yang terakhir tanggal 1 Desember 98 itu kita mulai buka unit simpan pinjam syariah yang buka setiap hari. Ya, kita namai Baitul Muamalat Al Hikmah. Kenapa Baitul Muamalat? Karena dulu asbabun nuzulnya ini ya, asbabun nuzulnya. Dulu itu kita dikenal di kalangan warga anggota kita. Oh, iku lho nong muamalat. Dari bayangan benak mereka, pokoknya sing bangsa syariah iku yo bank muamalat. Zaman itu saat itu sedang gencar-gencarnya bank muamalat. Oh iya, Pak, kalau nggak salah itu kan sebenarnya tahun 98 itu kan masa-masa krisis ya, Pak ya. Iya. Krisis moneter. Habis krisis moneter. Krisis moneter. Terus kemudian dulu emang yang familiar dikenal itu emang apa itu? Bank muamalat. Termasuk yang survival tadi. Oh iya, benar-benar itu. Nah, itu terus saya terpikir, wah ini sudah dikenal oleh warga, oleh anggota bahwa kita adalah muamalat. Akhirnya wes ganti jenenge
USBS Baitul Muamalat, Muamalat. rumah transaksi. Nggih. Nah, Al Hikmah itu nama komponennya, nama induknya. Iya. Itu dari tahun berganti tahun sampai sekarang ganti regulasi. Nggih. Jadi sekarang menjadi apa jenis mandiri. Jadi tidak ada unit lain. Nggih. Jadi khusus simpan pinjam. Jadi KSPBS Kompontren. nggih, BMA. Nah, ini yang sering saya dengar di masyarakat yang lebih familiar emang BMA-nya ini, Iya. Pak. Karena mungkin kan sedikit banyak menyinggung, oh ini ada nama-nama kayak perbankan dulu kayak Bank Muamalat. Oh, Nah. BMA mungkin di masyarakat apa mungkin oh Bank Muamalat Al Hikmah Pak. Iya. Enggak ya, Pak ya? Nah, Enggak. nah, di awal-awal itu kita sama Pak Karyadi sama saya itu karena dananya 700.000 700, ini iya. sama Pak Mas Yudi wes pokoknya melaku rupa-rupane wong duit 700 dene gaji misalnya hasilmu iku 1 juta wis 20% kanggo gaji wong loro gak apa-apa. Nah, ini diajangi ombo sange mah Pak Mas Yudi ben do kerasan cah nom-nom iki ngoten. Nggih, nggih, nggih. Tapi kita berdua sama Pak Karyadi saat itu nek ngene ku yo kono gak mlaku, kene mlaku. Nah, lembagane gak jalan. Ini Oh. kene. Penuen. Malah seolah-olah itu ya Pak, nanti kita dianggapnya mengambil keuntungan kesempatan. Nah, itu saya sama Pak Karyadi Nggih. kemudian mengambil saya itu ya sekitar 20.000 sebagai uang pengganti uang lelah kita 20.000 itu per bulan Pak. per bulan. Masya Allah. Subhanallah. Ini Itu- apa? Ini sahabat-sahabat BMA ya, terutama untuk teman-teman BMA yang sekarang pengelola BMA nih. Iya. Beliau ini founding father kita. Beliau menjelaskan dulu 1 bulan cuma 20.000 bandingkan dengan anda-anda yang sekarang. Mungkin ada lebih dari 1 berapa lah ya. Itu ya Allah, ya Rabbi. UMR Blora Pak. Ini kalau teman-teman apa pengelola BMA itu sekarang mungkin di atas UMR Blora malah Pak. Nah itu, nah, ini perlu diingat ini sebagai apa ya motivasi buat kita. Ini beliau aja dulu 1 bulan cuma 20.000 itu cukup Iya. Pak dulu Pak. Ya, anak muda yang tidak tahu lifestyle di luaran, Oh. taunya di rumah. Nah, Nggih. saat itu Pak Karyadi sama dengan saya itu juga aktif ngajar di masjid saat itu. Oh. Ya ada pondoknya, ikut Nggih. mengaji, ngajar Quran. Masya Allah. Nggih. Jadi Nggih, ku, nggih. sehari-hari ya dari rumah mangane ya seperti biasa anak-anak muda saat itu belum banyak apa ya Junk food ya Pak. belum dulu banyak junk food kan belum dulu. ada. Sekarang kan banyak yang Dulu junk food ya. makan paling enak itu ya mie apa itu super mie digodok nih Oh. pakai itu paling enak Sudah sama istimewa. dia. Istimewa. Nah, itu dulu di awal-awal saya sama Pak Karyadi itu siang kita pakai kalau saya di kantor Pak Karyadi yang di lapangan. Oh jadi Saya gantian di Pak. kantor. Jadi gantian gitu. Suatu ketika saya yang keluar, Pak Karyadi yang di lapangan. Itu ini Pak, kalau 2 orang kayak gitu jam kerjanya ini enggak Pak? Ah iya betul. Jam kerjanya gimana itu Pak? Nah kalau siang ndak ketemu kita pengen silaturahim di mana nggak ketemu wong di masyarakat itu ya kadang kalau kehidupannya siang di apa Di sawah. kadang sawahnya sendiri sawah orang lain dan lain-lain kadang malam kita juga ikut saya sama Pak Karyadi zaman itu kita nggak punya inventaris. Belum ada inventaris, Pak? Saya duwene nggih sepeda ontel, Nggih. Pak Karyadi ya sepeda ontel saat itu. Untuk yang terus gimana Pak interaksinya dengan anggota atau calon anggota itu gimana Pak? Padahal jaraknya kan nggak dekat. Apa anggotanya dulu cuma sekitar kantor atau emang Iya, sudah? anggota dulu, anggota dulu. paling banter di Kaligung. Kita pernah sosialisasi sampai di kita pernah mengumpulkan takmir masjid
Nggih. sampai Bekorjo sampai ke sini, Bekorjo, Pengkol, Jombok sampai ke sini. Nggih. Itu ya Ondel. ondel Wah, ya, gowes, betul. Pak. Ya, saat itu ondel. Ondel Ustaz Nah, istimewa. Yang malam itu kita Nggih. sama sahabat Karyadi itu gantian pinjam sepeda motor di pengurus-pengurus yang punya motor. Jadi Nggih. saat itu Pak Masyudi, Pak Nggih. nyambut motore, kagem tuh mereka. Kita lihat, oh bensinnya sakmene. Engko nek mulai kira-kira ya Harus diseni gitu. ya sakmene iku. Aja ngantek luweh. Sampai segitunya. Karena itu juga harus ini nek luweh akeh Nggih. terus kantore piye. Oh, sampai segitunya. Iya. Berarti siap selang juga itu, Pak. Enggak sampai segitu ya, Pak. Enggak sampai gitu. Kayak gitu 1 liter apa 2 liter Ah, gitu. nggih, nggih. Nanti kalau di hari-hari itu kita sudah ewoh sama Pak Masyudi. Oh, Nggih. terus bolak-balik nyilah Pak Mudi. Nyilah Pak In, Pak Oh, Munain. nggih. Jadi dulu yang sering saya pinjam itu Pak Masyudi, Sama Syuti. Pak Munain, Nggih. Pak Mastur, Nggih. Pak Mustamir, Masya Allah. Pak Khozin. Oh, Pak Guzin, Pak Guzin. Itu juga Nggih. nyambut motor Pak Oh, saat luar itu. biasa. Berarti orang-orang tersebut itu luar biasa ya, Pak. Perannya untuk dulu ya. Secara belinya BMA ya, Pak ya. Sampai suatu ketika Nggih. kita ada event-event, Nggih. misalnya ada pengajian, kita jualan. Sponsor itu, Pak. Enggak Oh, enggak sponsor. Saya saat itu di pondok pernah punya pengalaman apa ya, kulaan minyak wangi dan menjualnya kembali. Oh, Nah, iya, itu iya. itu saya pakai, saya kulaan minyak wangi dari Jepara, Mayong, iya. saya jual. Nah, terus tahun hasilnya. Terus kita di awal-awal itu kita mengadakan ziarah Wali Limo. Nggih. Nah, itu kita panitiani, Panitia. kita yang mengadakan, Nggih. ada untungnya kita kumpulkan. Kemudian tanggalan kalender itu Kalender. juga biasanya kita buat. Kalau kita setting. dulu ini, Pak. Ada Kalender kalau dulu Kita dijual. jual. Sekarang gratis ya, Pak. iya Free sekarang. Ini luar biasa itu ini free. kita Pak. kumpulkan. Nah, Nggih. hasil itu Nggih. ditambah beberapa hasil yang mungkin tidak seberapa dari Nggih. kantor wong dana pitung atus. Itu kita belikan sepeda motor Untuk motor inventaris. inventaris. Itulah Inventaris. sepeda motor awal. Nggih. Itu dari ngelumpuk seperti itu. Nah, sepeda motor. Nggih. Saat itulah saya mulai diajari sama Pak Karyadi untuk Naik motor. naik motor. Lah dulu sebelumnya belum ini, Pak. Belum bisa Oh. sepeda motor. Luar biasa. Sekarang sudah ngaji. Ya Allah ya Rabbi. Nggih. Itu saya sama Pak Karyadi carane apa jeneng pakai baju dibenak-benakno sama Pak Karyadi. Wong jenenge cah pondok. Oh, nggih. Ora tahu rapi. Nah, Pak Karyadi kan necis, Nggih. rapi. Nang kantor gak ngene lho Pak. Kantor itu kudu bajune rapi. Oh, ada sepatu. standarnya itu ya, Pak, ya. Harus ada Dhuwur, standarnya. ngisor kudu matching. Ya. Ya. Terus Nggih. sepeda motor itu diajari sama beliau. Masya saya itu. Allah. Pantesan Pak, sebagian dari kita itu ada yang belum bisa naik motor juga sampai sekarang. Ketularan, ya. Tapi mbak-mbaknya Pak, Oh, mbak-mbaknya. gitu ya. Nggih. Tapi nek zaman sekarang nggak bisa sepeda motor itu ya Banget, agak ya. gimana? Iya, betul sekali Pak. Jadi kalau awal-awalnya itu memang ternyata perjuangannya memang luar biasa ya Pak ya iya, itu. Sampai segitunya ya Pak. Heeh. Nah, itu di awal-awal ya Allah itu respect ke belakang ya. Setelah beberapa tahun itu kita mulai berpikir pengen nambah satu tenaga agar kita bisa keluar Itu bersama. periodenya berapa Pak? Sekitar Dari tahun periodenya sekitar berapa tahun menambah itu tadi Pak? mungkin nek tahun 2000 kali ya, sekitar tahun 2000. 2098. Desember 98, Iya. kemudian 99, Iya. 1 tahun kemudian, terus tahun 2000 2000. kayaknya itu.
Oh. Itu yang kita minta Bu Naning untuk bergabung Oh, Bu Naning. menjadi pejuang Nggih. kita. Itu gaji awal kalau tidak salah 50.000. Bu Naning, Naning itu. itu. Masya Allah. Kita sudah mulai wah ya, Berarti gaji dulu- awal meningkat mulai 50.000 gitu. Berarti dulu tirakatnya ya semuanya ya Pak. Iya. Jawa Brazil.